Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Arsati Rafika Putri dengan NIM 06021182227064. Mahasiswa semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Dr. Zahra Alwi MPD, dan yang saya hormati Ibu Ernalida M.Hum PhD dan Ibu Halidatul Nuzula MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, dalam video ini saya akan memaparkan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia untuk tingkat SLTA kelas 10 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 karya Dwi Purnanto. Sebelum saya menjelaskan hasil analisis saya akan menyampaikan identitas buku. Judul buku, Buku Bahasa Indonesia kelas 10. Nama penulis, Suherli, Maman Suryaman, Istiqomah, dan Aji Septiaji. Nama penelaah, Dwi Purnanto, Hasanuddin WS, Liliana Mulyastuti, dan Muhammad Rapita. Nama editornya yaitu M. Hamka. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun terbitnya 2013 dan buku ini direvisi pada tahun 2017. Buku ini berjumlah 290 halaman. Buku ini juga memiliki dua nomor edisi. Yang pertama yaitu ISBN 978 602 427 0988 dan nomor jilid yang kedua yaitu ISBN 978 602 427 0995. Baiklah, yang selanjutnya yaitu analisis buku teks berdasarkan BSNP. Kajian terhadap buku teks masih perlu dilakukan mengingat banyaknya kesalahan yang terkait dalam buku teks. Jika masih banyak terdapat kesalahan dalam buku teks, maka dampaknya akan mempengaruhi pola pikir siswa dan pendidikan. Saya menganalisis kelayakan buku teks menurut BSNP. Menurut BSNP, buku teks yang berkualitas harus memenuhi 4 unsur kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikan. Namun, di sini saya hanya akan menganalisis 2 unsur, yaitu kelayakan isi dan kelayakan kegrafikan. Baiklah, yang pertama yaitu kelayakan isi. Kelayakan isi terdiri dari kesesuaian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam buku teks. Dari hasil analisis terhadap buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 revisi 2017 menunjukkan bahwa kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum terwujud secara positif. Daftar isi yang mencakup berbagai jenis teks seperti laporan hasil observasi, eksposisi, anekdot, cerita rakyat, negosiasi, berdebat, biografi, dan puisi menandakan kelengkapan materi yang disajikan. Buku ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaporkan hasil kegiatan membacanya. Selain itu, adanya dukungan terhadap pengembangan kompetensi berbahasa dan bersastra melalui kegiatan mendengar, membaca, berbicara, dan menulis menunjukkan kedalaman materi yang memadai. Yang kedua yaitu keakuratan materi. Dari hasil analisis keakuratan materi pada buku teks Bahasa Indonesia menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Meskipun proses dan perintah pembelajaran dalam buku ini terlihat jelas dan lengkap terhadap catatan terkait jumlah definisi yang dirasa belum memadai. Tetapi definisi pada buku ini dinilai tidak sebanyak yang diharapkan. Namun, prinsip-prinsip pembelajaran disajikan dengan baik dan aspek-aspek seperti prosedur, contoh fakta, dan ilustrasi mendukung penjelasan dengan baik. Selain itu, buku ini berhasil mengakomodasi aspek sosial terhadap pembelajaran bahasa dan sastra. Dengan demikian, buku ini secara umum memiliki keakuratan materi yang baik dengan menyajikan informasi dengan jelas dan mendukung pemahaman siswa melalui berbagai metode pembelajaran. Yang ketiga yaitu materi pendukung pembelajaran. Hasil analisis terhadap materi pendukung pembelajaran buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 mencerminkan keberhasilan buku ini dalam memenuhi beberapa aspek krusial. Yang pertama yaitu buku ini menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi melalui penggunaan rujukan internasional, buku dan jurnal nasional, serta sumber internet yang relevan dengan topik-topik yang dibahas. Selanjutnya, keterkinian fitur, contoh, dan rujukan dalam buku ini memberikan dorongan positif terhadap pengembangan pemahaman siswa. Pemikiran yang ditawarkan dalam buku ini didukung oleh penalaran, pemecahan masalah, dan keterkaitan antar konsep. Selain itu, aspek-aspek seperti komunikasi, penerapan, kemenarikan materi, dan mendorong pencarian informasi lebih jauh tercermin dalam penyajian materi yang beragam dan interaktif. Bukti dari analisis ini adanya referensi internasional, nasional, dan daring yang disertakan sebagai bagian dari pendukung pembelajaran. Ketersediaan rujukan membuktikan upaya penulis untuk memastikan keberlanjutan buku sebagai panduan yang terupdate.
Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang topik yang dibahas, tetapi juga memberikan dorongan kuat untuk eksplorasi lebih lanjut bagi para siswa. Unsur kedua yaitu kelayakan kegrafikan. Dalam unsur kelayakan kegrafikan terdapat beberapa indikator pendukung. Yang pertama yaitu ukuran format buku. Hasil analisis ukuran format buku menunjukkan kesesuaian yang baik dengan standar kaidah penulisan. Buku ini menggunakan format font Times New Roman dengan ukuran sekitar 12 untuk setiap isi, yang sesuai dengan kaidah yang diharapkan. Selain itu, judul-judul untuk setiap perintah berkisar antara 12 sampai 14, mencerminkan ketetapan penggunaan format sesuai dengan kebutuhan pembaca. Bukti hasil analisis ditemukan pada setiap halaman buku, di mana penggunaan font dan ukuran yang konsisten memberikan tampilan yang rapi dan mudah dibaca. Dengan memenuhi standar format, buku ini sesuai dengan kaidah penulisan yang diharapkan, menciptakan tata letak yang baik, dan mendukung pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan. Yang berikutnya yaitu desain bagian kulit dan desain bagian isi. Dari hasil analisis saya terhadap buku ini mengungkapkan aspek-aspek yang mendorong kualitas buku ini. Yang pertama yaitu desain kulitnya yang sederhana, menarik, dan ilustratif. Dengan warna kontras biru dan merah putih memberikan tampilan yang menarik dan ilustrasi yang menggambarkan Indonesia, menambah daya tarik visual dan patriotik. Selanjutnya, desain isi buku ini didesain dengan tata letak yang sederhana, mudah dibaca, dan didukung oleh warna dasar putih dengan aksen warna biru, sehingga buku ini menciptakan tampilan yang bersih dan profesional. Buku ini memberikan pengalaman membaca yang baik bagi siswa yang membaca. Hasil analisis yang terakhir yaitu kualitas kertas, kualitas cetakan, dan kualitas jilitan. Kualitas kertas yang dipakai pada buku ini cukup kuat dan berkualitas. Dan untuk kualitas cetakannya, buku ini memiliki kualitas cetakan yang bersih, jelas, dan kontras atas warna yang diberikan pada buku tersebut. Untuk kualitas jilitan, buku ini menggunakan kualitas jilid yang baik dan kuat. Dengan kualitas jilitan yang kuat, maka buku ini tidak mudah rusak atau sobek. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah saya jelaskan pada video ini, dapat disimpulkan bahwa buku ini memiliki kualitas yang baik dan memenuhi sejumlah kriteria kualitas sesuai dengan teori yang digunakan. Buku ini juga memiliki kelebihan kelengkapan materi, dukungan terhadap pengembangan kompetensi siswa, dan kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Meskipun buku ini memiliki kelebihan, dia juga memiliki kekurangan, yaitu terkait jumlah definisi yang dirasa belum memadai. Untuk buku teks bahasa Indonesia kelas 10 ini disarankan untuk mempertimbangkan penambahan definisi agar buku lebih komprehensif, dan peningkatan pada desain visual dan kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dapat membantu memperkaya konten buku dan meningkatkan daya tarik serta efektivitas buku sebagai buku ajar. Dari hasil analisis saya di atas, diharapkan buku ini dapat terus berkembang dan menjadi sumber belajar yang lebih baik bagi siswa kelas 10. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.